setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beranjak untuk melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, di mana Engkau membangunkan kami dari tidur kami dan memberikan kami semangat yang baru untuk kami melakukan berbagai aktivitas kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 4 Juni 2022 tertulis di Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua tahu bahwa Tuhan itu maha baik dan maha pengasih. Di saat Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu diberikannya karena begitu besar kasih-Nya pada kita manusia, begitu besar cintanya kepada kita umat-Nya. Di saat Tuhan berinisiatif berkorban dan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui kayu salib, ingatlah, itu dilakukannya bukan karena hal-hal besar yang telah kita lakukan, tetapi sekali lagi itu dilakukannya karena begitu besar kasih-Nya kepada kita umat manusia yang diciptakannya, di mana Ia rela menjadi rendah untuk kita. Ia rela mati dan disiksa untuk kita. Bahkan karena kasih-Nya itu, Ia memberi kita kelahiran baru dalam rupa Roh Kudus. Artinya, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Karena yang Allah kehendaki dari manusia bukan sekedar mengerti tentang apa yang Tuhan firmankan, melainkan manusia mengalami kebaikan dan pembaharuan ilahi. Di mana hal itu dimaksudkan, kebaikan dan pembaharuan ilahi ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Pembaharuan yang dimaksud itu adalah perubahan dari sikap, sifat, dan kelakuan lama dalam dosa yang merupakan ciri manusia. Itu menjadi pembaharuan iman, di mana hidupnya akan selalu disertai Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, yang menggambarkan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan ataupun dosa di dalam hidupnya. Tetapi ingatlah, ketika kita sadar bahwa kita tidak sempurna, kita adalah manusia berdosa, dan ketika kita yang adalah orang-orang percaya pada Allah, namun kita membuat kesalahan pada Tuhan yang kita percayai itu, Bapak Ibu percayalah, Allah tidak marah kepadamu. Allah tidak akan balas dendam terhadapmu. Allah juga tidak akan pernah merencanakan hal-hal jahat kepada hidupmu walaupun engkau berbuat jahat dan dosa di dalam hidupmu. Tetapi Allah akan bertindak dalam kasih-Nya untuk merubah hidupmu dan kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki melalui tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Allah akan senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kita agar kembali kepada ajaran kasih-Nya yang selalu diingatkan kepada setiap umat yang percaya.
Untuk itu Bapak Ibu, Allah berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetaplah semangat dalam menjalani hidupmu. Tapi ingatlah dalam semangatmu itu, andalkanlah Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus yang telah melekat di dalam hati dan pikiranmu, agar segala kegiatan, segala aktivitas yang kau lakukan, agar seluruh perjalanan kehidupanmu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang selalu menuntun kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar, di mana kami meyakini Engkau akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami, agar kami selalu percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu mengajarkan kami berbuat dan melakukan hal-hal baik yang Engkau ingini dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami satu hari ini. Berkati anak-anak kami, mulai yang sekolah, kuliah, bekerja, dan dimanapun mereka seluruhnya. Ajarlah mereka agar selalu takut akan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, mencari jodoh dalam hidupnya. Engkau Tuhan yang menuntun kehidupannya melalui Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya mereka akan mendapatkan pekerjaannya dan akan mendapatkan jodohnya sesuai apa yang Kau kehendaki dan yang Kau berikan di dalam kehidupannya. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, dalam masa pemulihan. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan imannya agar selalu berserah dan berseru kepadamu, agar segala penyakit itu bisa sembuh dari tubuhnya dan bisa beraktivitas kembali untuk mampu melakukan pekerjaannya seperti biasa. Terkhusus buat jemaat-Mu Tuhan yang lansia, Tuhan bimbing dan sertai mereka agar di masa tuanya mereka senantiasa bersuka cita dan mampu menjalani kehidupannya seturut kehendak-Mu. Di atas seluruh permohonan kami itu Tuhan, kami sadar kami adalah manusia berdosa. Tuhan ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Kami mohon penyertaan dan tuntunan-Mu agar setiap langkah kehidupan kami bisa melakukannya seturut kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?